Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftah babu rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, mudah-mudahan seluruh orang tua kita dipanjangkan umur dan kesehatan. Begitu juga kepada yang terhormat para habaib al-muhtaramin, wabil khusus akhinal kiram Al-Habib Saleh bin Hamzah Baharun, yang beliau sekarang mukim di Jakarta, walaupun aslinya adalah orang Polmas. Kalau dari arah Umi beliau punaan saya, tapi kalau dari Abah beliau misanan saya. Begitu juga akhinal kiram Al-Ustadz Al-Habib Rizal bin Abdullah Al-Hamid, juga termasuk keluarga dekat dari kami. Tidak terlupakan kepada Habib Mustafa bin Abdurrahman Ali Drus, dan juga datang tamu di antara kita, yaitu Kiai yang kita sudah kenal dari Pangkep, Kiai Haj Ad-Da'ilallah Al-Ustadz Abdul Khaliq. Ahlan wa sahlan jami'an bihudurikum, dan segenap para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, para asatid, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebiasaan orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Kenapa orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram? Tasyakkuran ala salamah Nabi Musa an Fir'aun, ya. Dia mensyukuri keselamatan Nabi Musa waktu dikejar oleh Fir'aun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berbeda dengan orang Yahudi. Ya, disuruh berbeda dengan orang Yahudi. Dengan cara apa berbeda dengan orang Yahudi? Nabi mengamanahkan zid yauman qablahu au ba'dahu fi riwayatil akhir. Jadi menambah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Tapi paling afdal, ya, adapun hadis mengenai ba'dahu ini agak lemah. Paling afdal menambah sebelumnya. Jadi Tasu'ah dan Asyurah. Jadi saya sampaikan harinya, nanti hari Ahad siang itu sudah Tasu'ah. Jadi malam Ahad kita niat, bahasa Indonesia saja, saya niat puasa sunnah 9 Muharram besok karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malam Ahad untuk puasa hari Ahad. Lalu selanjutnya malam Senin. Malam Senin itu sudah masuk 10 Muharram karena pergantian tanggal Hijriah itu azan maghrib. Malam Senin silahkan niat lagi, saya niat besok puasa sunnah 10 Asyura, ya, dan puasa sunnah Kamis. Puasa sunnah Senin, sorry. Jadi malamnya yaitu hari Ahad ba'dal maghrib sudah boleh niat, saya niat besok puasa sunnah 10 Muharram dan puasa sunnah Senin supaya dapat 2 pahala. Mundarij. Ya, supaya dapat 2 pahala. Puasa sunnah Senin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita puasa 2 hari, hari Ahad 9 Muharram, hari Senin 10 Muharram. Tapi kalau Senin niatnya 2, 10 Muharram dan sunnah Senin. Sampai sini paham ya? Berikutnya sedikit tambahan yang telah disampaikan tadi, membahagiakan keluarga. Ada juga satu hadis untuk merubah rezeki. Kepengen rezekinya berubah?
Insya Allah ya. Wah, kayaknya yang tidak menjawab ini sudah lancar rezekinya nih. Amin, insya Allah ya. Kalau kepengen rezekinya, nasibnya berubah, amalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man wassa ala iyali fi yaumi Asyura. Siapa yang melebihkan, memperluas, memperbanyak, ya, sedekahnya, belanjanya kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, fi yaumi Asyura, di tanggal 10 Asyura, yaitu 10 Muharram. Bukan cuma istri anak-anak, istri, anak, orang tua, mertua. Itu semua yang berhak untuk diperhatikan. Di tanggal 10 Muharram. Maka apa kata Nabi? Wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha. Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezekinya 1 tahun ke depan. Wallahi, saya ulang, ini bukan doa. Ini janjinya Allah melalui lisannya Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda judi, tanam togel, enggak naik dosa, naik lebih dosa. Ya kan? Kalau enggak naik kan dosa. Naik lebih dosa. Kenapa? Makan haram. Tapi kalau ini Anda amalkan, insya Allah tanpa keraguan akan naik. Ya, dan kalaupun naik pasti berkah. Karena keberkahan dari Allah. Wallahi, saya sampaikan pengalaman hidup saya. 2012 kemarin, persis 10 tahun yang lalu, adalah Muharram pertama yang saya dapatkan setelah saya menikah. Karena saya menikah akhir 2011. 2012 saya dapatkan Muharram. Perhatikan, ketika saya mendapatkan Muharram, uang saya waktu itu, saya akui jujur, tidak banyak, cuma 800.000. Ya, saya kasih sebagian orang tua saya dan sebagian juga istri saya. Waktu itu anak saya belum kasih karena belum lahir. Ya. Jadi begitu saya kasih, habis. Wallahi, saya bersumpah, wallahi, uang saya habis, cuma 800.000, nggak ada tabungan, saya tidak punya tabungan, ya, habis. Tapi kenapa yang terjadi? Alhamdulillah, rezeki tambah tahun tambah bagus. Ini bukan riya, ini namanya wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun nikmat Tuhanmu yang kau dapatkan, ceritakan supaya motivasi. Saya cuma mau bilang bahwa saya merubah nasib saya, taruhannya di 10 Muharram. Gitu loh. Jadi jangan ragu. Ya, panggil istri Anda, kasih uang Anda, jangan ragu. Misal Anda panggil istri saya nih, saya panggil istri saya. Sini, tanya misalnya, berapa uang belanja 1 hari? Misal. Dia jawab misalnya 60-70. Khusus ini 10 Muharram, saya kasih 3 juta. Tapi 1 tahun. Teker ini ya. Gawat ini. Paham dah ente? Minus ini, Pak. Ngau istrinya ya dilaporin ente. Enggak, maksudnya gini. Kasih, dan ini nominalnya jangan ditentukan, bebas sesuai kemampuan, ya. Enggak harus 3 juta, boleh 3 miliar. Nah, kalau ada. Ini dengar aja dah, dengar dulu. Nih kalau saya kemarin ceramah di mana itu? Di Polmas ya, sama Habib Soleh, ya Campalagian. Saya pulang ditanya, karena saya ceramah tahun lalu. Saya kasih istri saya 10 juta. Bukan untuk istri saya, untuk diamalkan gitu loh. Ntar, jangan salah paham. Lalu ada pulang, Bib, nanti istriku ku kasih 10 juta. Nah, tidak terikat, sesuai kemampuan Anda gitu loh. Kalau Anda mampu 20 juta ya lebih bagus. Kan gitu ya. Cuman arahkan istri Anda. Jangan dikasih saja baru sudah. Kenapa? Gawat, bisa-bisa ke Sombopu nanti. Beli emas. Ya, Jalan Sombopu itu penjual emas itu. Nah, diarahkan bahwa yang pertama tadi tasadduq alal aitam, sedekah sama anak yatim. Jadi diajari istri bersedekah gitu loh. Diajari istri bersedekah, karena kadang-kadang itu keluarga suaminya dermawan, istrinya al-seke uang gili. Ini. Jadi diajari istri
bersedekah. Nah, yang kedua sedekah sama tetangga. Kalau tetangga itu ada dua macam. Kalau tidak mampu kasih uang, kalau mampu kasih makan. Itulah tradisi Bugis Makassar bikin bubur. Kenapa bubur? Bertepatan peristiwa Nabi Nuh, gandumnya terbatas, diperbanyak kuahnya, jadilah seperti bubur. Di situ orang Bugis bilang senung-senungan, mengikuti tradisi waktu itu Nabi Nuh. Lalu kenapa 7 macam? Supaya urusannya si 77 manang. Si 77 manang itu Ustaz diperlancar sesuai pengharapan. Tidak ada kan si 88 manang, si 66 manang, tidak ada. Yang ada si 77 manang. Itu namanya tamanni, pengharapan. Boleh dalam Islam, boleh. Contoh misalnya saya kasih anak saya namanya Muhammad supaya akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Ada orang kasih nama anaknya Rezeki supaya banyak rezekinya. Ada orang kasih anaknya namanya Sulaiman supaya rezekinya sama dengan Nabi Sulaiman. Itu boleh. Tamanni namanya itu. Acara pindah rumah bikin onde-onde. Kenapa? Karena onde-onde kalau dimasak naiki Mumbai. Ya kan? Supaya rezekinya naik. Apa begitu? Boleh. Itu namanya pengharapan, husnudzon. Asalkan jangan dikultuskan. Bagaimana dikultuskan? Contohnya begini. Ada tetangga bangkrut. Didatangi. Kenapa kok? Hei bangkrut kak, susah ekonomiku. Bikin ke buburku 7 macam kemarin? Tidak. Menjatuh mina bangkrut kok. Nah, ini loh saya bikin gak bubur 7 macam lancar ki. Nah, itu musyrik itu. Itu musyrik di situ. Karena dia kultuskan, jangan sampai dikultuskan. Diamalkan saja sesuai pan. Kalau istri saya enggak bikin bubur, istri saya beli kue, dia klip pakai kotak mika bening itu. Dia klip, dia bagi-bagi tetangga. Ya terserah kue, mau cangkunen, rokok unti apa semua toli-toli. Kesukaanku semua itulah. Misalnya taripang apa ya semua. Nah, di klip pakai mika lalu dibagi. Kalau orang kaya, kalau orang miskin atau orang yang kurang mampu, sebaiknya kue plus amplop. Kue plus amplop tadi itu. Kita dengarkan dari Pak Kiai kita Habib Umar bagi-bagi uang ya. Bagi-bagi uang. Nah, tapi Ustadz sedikit saya tambah, adapun tradisi ke rumah sakit sulit diterapkan di Indonesia. Karena kalau datang di Indonesia misalnya masuk ke kelas bansal, nah bilang orang, siapa dicari Ustadz? Nah cinik malaikat maut bilang, ada kapal mau ditalking ini. bilang ya ada tanda-tanda kuliah malaikat maut. Malam-malam lagi orang pulang kalau datang. Ya jadi untuk diterapkan di Indonesia agak sulit. Minimal kalau dengar ada orang sakit cepat kita datangi. Karena kenapa? Mendatangi orang susah jauh lebih berkesan daripada mendatangi orang bahagia. Betul? Nah, saya waktu menikah semua tamuku yang datang tidak ada kuingat. Tidak ada kuingat. Tapi waktuku kecelakaan semua tamuku yang datang jenguk kak kuingat semua sampai sekarang. Karena kalau susah kita didatangi diingat gitu. Kalau senang kita didatangi biasa-biasa. Ya, biasa-biasa. Jelas maksud saya? Hargai baik-baik, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya ya.